Pak Yusuf Kala ini sepertinya sedang menggali kubur karir politiknya sendiri dengan mengatakan bahwa Jokowi tidak akan jadi presiden tanpa dia. Betulkah dan mengapa saya katakan bahwa Jokowi akan tetap jadi presiden meskipun tanpa Pak JK dan bahkan Bu Mega sekalipun? Saya bukan Termul dan dengar penjelasannya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak JK ini melaporkan beberapa akun dan juga Rismon Sianipar. Dan tidak hanya itu, bahkan dia mengadakan konferensi pers di mana saya menganggap beliau terpantik emosi sehingga harus mengatakan bahwa Jokowi tidak akan jadi presiden tanpa saya. Apa yang akan terjadi setelahnya dan siapa yang akan ikutan terseret dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi nanti. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo. Statement Pak Yusuf Kala cukup menggegerkan media sosial karena mencoba untuk merespon Termul dan juga beliau mendegradasikan karir politiknya dengan ikutan ngomong Termul. Iya, merespon Termul dan juga orang-orang yang mungkin banyak mencoba untuk mendiskreditkan dirinya, terus juga menyebarkan info-info yang tidak benar lah, yang diduga atau mungkin disinyalir oleh dirinya. Orang-orang ini arahnya adalah Termul, yang mana dia pada akhirnya membeberkan atau mungkin menceritakan bahwasanya karir politik Pak Jokowi itu moncer hingga jadi presiden berkat dirinya. Menurut Mas Denny Darko, maksudnya apakah ini suatu statement yang blunder dari Pak JK sebagai senior di bidang politik? Jelas, karena sebagai muslim pun seharusnya kita nggak boleh mengatakan sesuatu terjadi karena berkat saya. Karena sejatinya apapun itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, berhasil atau tidak. Dan semua ini hanyalah ikhtiar dari kita. Apapun kecil dan besarnya. Jadi kalau saya katakan bahwa semuanya ini sudah takdir, artinya sebenarnya mau lewat Pak JK atau tidak, Pak Jokowi akan tetap jadi presiden. Mau lewat Bu Mega atau tidak, Pak Jokowi akan tetap jadi presiden. Karena Allah atau Tuhan menghendaki itu terjadi. Sehingga seharusnya beliau itu nggak sepantasnya ngomong seperti itu. Bahkan seorang ibu sekalipun itu tidak berhak mengatakan kalau nggak gara-gara ibu atau mama, kamu nggak akan lahir. Dia bisa lahir dari rahim yang lainnya seperti itu. Kalau Tuhan menghendaki. Dan kita tahu bahwa apapun yang terjadi ini karena Tuhan menghendaki. Saya pikir walaupun akhirnya beliau mengatakan dan mencoba menjelaskan, ya kan nggak mungkin jadi presiden kalau nggak jadi gubernur atau apa. Itu bentuk ketakaburan yang artinya di sini nggak sepantasnya seorang figur, bahkan melebihi figur politik. Pak JK ini adalah figur bangsa. Dia ini adalah salah satu dari 8 wakil presiden yang kita miliki. Seharusnya nggak sepantasnya, satu, beliau ngomong Termul. Harusnya nggak keluar nih dari bibir beliau ini tadi. Dan kedua, mengatakan hal yang seperti itu. Contoh, sebelum saya menjadi seorang public figure atau seorang figur publik, saya dulu itu kalau nyetir mobil, saya paling benci sama orang yang serampangan. Saya diajarkan untuk menyetir mobil dengan baik, bahkan bapak saya itu menolak mengajari saya secara langsung, walaupun bapak saya saat itu punya mobil ada 9 mobil. Tapi beliau nggak mau mengajarkan langsung pada saya karena saya disuruh ikut latihan menyetir. Agar saya bisa menyetir dan belajar kepada orang yang memang ahli. Saat saya menyetir mobil, saya paling benci dengan orang yang serampangan. Dan saya dahulu itu bisa saya kejar orangnya, saya stop mobilnya, saya bisa marah-marah sama dia. Tapi itu termasuk privilege yang tidak bisa saya dapatkan saat saya menjadi seorang figur publik. Kita nggak bisa marah-marah semau kita. Kalau kita marah-marah, dilihat orang, divideokan, selesai semua yang kita bangun. Artinya apapun yang terjadi, meskipun itu adalah sebuah ketidakadilan untuk diri kita harus melihat posisi kita saat ini sebagai apa. Karena apa yang tidak kita lakukan, pilihan-pilihan perbuatan yang tidak kita pilih saat itu, bisa jadi adalah sesuatu yang akan ditiru oleh orang lain juga. Maka apa yang dikatakan oleh Pak JK di sini sangat disayangkan. Betul beliau merasa terzolimi, betul beliau terzolimi, tapi apakah pantas mengatakan hal tersebut? Saya kira tidak. Dan bukan karena saya membela Jokowi, saya di sini sangat sayangkan hal itu. Padahal saya kemarin itu sempat respect kepada Pak JK karena apa yang dikatakan di khotbah di Masjid UGM itu benar adanya. Saya menonton dari awal hingga selesai, tidak saya pause atau saya potong. Saya nonton dari awal hingga selesai. Dan saya tahu sekali, saya bahkan membuat urutan apa yang disampaikan beliau. Ini ada 2 halaman. Halaman yang di sini, ini sama halaman yang di sini, untuk memindai kesalahan beliau ini di mana. Dan ternyata beliau nggak salah. Beliau mengatakan bahwa di saat konflik Poso itu, orang Muslim di sana itu merasa syahid kalau membunuh
atau melawan orang Kristiani. Dan begitu pula sebaliknya. Tapi beliau kan mengatakan saat di sana gitu. Mungkin memang yang dipotong itu tidak ada. Tapi setelah itu pun beliau mengatakan bahwa saya akhirnya kumpulkan orang-orang pemuka agama ini dan saya tanya, di ajaran mana coba kalian tunjukkan bahwa membunuh orang lain itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama kalian? Beliau mengatakan itu. Tapi itu endingnya ada di ending-ending video. Dan itu tidak diberitakan. Saya tahu itu sesuatu yang sangat menyedihkan saat beliau di framing. Dengan satu posisi di mana ya beliau dihilangkan kehormatannya dan diposisikan sebagai itu. Tapi bukankah Pak Jokowi pun juga dibegitukan? Pak Prabowo juga dibegitukan. Bu Mega juga dibegitukan. Oleh siapa? Orang-orang yang tidak menyukai mereka. Dan di era sosial media seperti sekarang itu banyak sekali. Apakah Pak JK mungkin lupa ini tahun 2026? Di mana semua orang itu karena for the sake of democracy, mereka itu berhak menghina orang lain. Terutama saat mereka ini adalah figur publik yang merasa karena sudah mewakili saya boleh dong menyampaikan unek-uneknya. Dan ini memang bukan pekerjaan yang manusiawi. Bahkan menjadi seseorang yang menjadi figur yang memiliki atensi atau masyarakat ikut memiliki kehidupan kita. Misalkan seperti Ariel Noah seperti itu. Dia nggak punya privilege untuk pergi jalan-jalan ke mall, nonton di bioskop yang biasa. Dia pasti akan habis, dikerumunin orang, diminta foto. Dan itu adalah sesuatu yang harus dikorbankan. Perasaan pribadi itu tidak akan bisa dimiliki oleh seorang figur publik. Apalagi seorang bapak bangsa seperti Pak JK itu tadi. Mas, cuma kalau kita, seperti yang kita tahu ya, Pak JK ini kan sosok bapak bangsa dan juga maksudnya kalau kita dibilang tentang dunia politik, karirnya tuh cukup panjang gitu. Tapi kalau mau kita uji teori Pak JK sendiri, kalau misalkan tanpa dirinya Pak Jokowi itu bisa jadi presiden menurut Mas Denny, mengapa? Ya itu tadi, karena saat seseorang memiliki kapasitas, maka saat satu jalan tertutup, Tuhan ini akan bukakan jalan yang lainnya. Ini contoh, peramal Hargumai. Nah ini saya belum pernah mengatakan ini di publik. Tapi saya termasuk salah satu orang yang mengajarkan dia meramal, juga membaca kartu tarot. Saya tidak akan pernah ngomong bahwa Hargumai tidak akan jadi peramal kalau bukan karena saya. Karena dia memiliki bakat, kemampuan, dan dia memiliki potensi untuk menjadi seorang peramal yang hebat. Dan dia bisa mendapatkan itu di tempat lain. Bahkan saya atau Pak JK yang seharusnya merasa bangga karena diizinkan oleh Allah atau Tuhan untuk menjadi bagian dari kesuksesan Pak Jokowi ini tadi. Bahwa dia akhirnya menjadi guru yang memberikan ilmu, menjadi seorang senior. Bahkan Pak JK pun, mohon maaf, ikut menikmati saat dia menjadi wakil presiden juga. Jadi ini kurang pantas. Walaupun dia mungkin merasa marah, tapi nggak perlu. Orang itu sudah tahu, tapi dengan beliau mengatakan itu, malah hanya akan menjadi bahan cercaan yang berikutnya lagi. Beliau ini seperti menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi menimbulkan masalah yang baru lagi dan lebih besar, saya kira. Mas, tapi kalau kita berbicara tentang mungkin nggak sih Pak JK ini mengungkit hal seperti itu hanya untuk mungkin maksudnya untuk membuktikan atau mungkin memvalidasi dirinya bahwasanya dirinya itu tidak pantas diserang karena dia juga berjasa terhadap Pak Jokowi, jadi termul jangan nyerang dia harusnya gitu. Iya betul, itu juga yang dirasakan oleh Pak Jokowi saat ada orang nggak suka sama dia. Bu Mega juga seperti itu. Tapi apakah perlu untuk konferensi pers memutarkan video atau foto, menunjukkan foto? Jadi kayak Amin Rais kalau saya kira. Apakah karena usia beliau sehingga bukan hilang kebijaksanaannya? Saya mengira ada hal di masa lalu saat beliau ini jaya, terus kemudian sekarang ini beliau itu jadi merasa hilang. Kok dugaan saya jadi begitu ya? Padahal saya masih tetap melihat beliau ini sebagai seorang tokoh, apalagi tokoh Indonesia Timur itu jarang sekali. Selama ini pemimpin bangsa itu Jawa lagi. Bosan kan? Ini ada satu orang, seorang yang sangat luar biasa, mewakili kegigihan dan kekuatan mental seorang saudagar dari Makassar seperti itu. Yang saya kira, sayang kalau beliau sampai akhirnya jatuh, menyebut termul, dan terus kemudian beliau mengatakan satu kalimat yang, kalau kata Pak Prabowo sekali lagi, come on Pak JK. Semua orang tahu itu, tapi kalau itu diucapkan jadi nggak cool gitu loh, nggak keren jadinya. Sangat disayangkan. Mas, tapi kalau kita bilang juga kan sebenarnya Pak JK ini seolah-olah menuntut rasa terima kasih. Maksudnya kayak membahas hutang budi lah. Padahal kita tahu sendiri di politik. Di politik ini tidak ada yang namanya hutang budi karena semua transaksional. Apakah ini karena emosi sesaat aja atau mungkin memang beliau ini kenapa pertanyaannya gitu? Saya kira emosi sesaat. Sama kayak Pak Saiful Mujani akhirnya ngomong harus menjatuhkan Pak Prabowo. Terbawa suasana dan saya kira pengacaranya saat itu pasti, aduh,
gue harus bersih-bersih lagi nih, gue harus ngeladenin orang-orang dengan pernyataan itu ya, tapi itu tugas pengacaranya. Tapi maksudnya di sini semua orang saat itu kaget gitu loh. Beliau seharusnya membuat sebuah konferensi pers yang sudah disusun, diberikan kepada pengacara atau kepada siapapun yang menjaga image beliau ini tadi, dan memastikan gak ada hal yang akan membuat sebuah serangan balik yang akan lebih mengalihkan orang dari sesuatu yang lebih esensial di sini. Nah, sangat disayangkan beliau mengatakan itu, apalagi mengucap termul. Saya belum pernah lihat Pak Jokowi ngomong cebong atau kampret saat itu, atau Pak Prabowo pun mengatakan termul atau mengatakan kampret atau cebong sekalipun. Saya pikir ini kan nggak, harusnya beliau itu ada di atas liga ini, ada di atas. Bahkan lebih jauh dari itu, saya juga menyayangkan Pak JK ini yang melaporkan seorang Rismond, yang mana ini harusnya derajatnya jauh sekali. Kenapa? Dia nggak nyuruh orang aja untuk melakukan itu. Sangat disayangkan, dan ya, tapi ini pilihan Pak JK. Tapi orang jadi mengira bahwa apakah beliau ini sudah mulai kehilangan kesabarannya untuk menjawab sesuatu menggunakan suasana hatinya seperti Eyang Amin Rais. Dan ini jadi sesuatu yang sangat disayangkan karena karir beliau itu sudah bagus semua, nggak ada masalah. Beliau bahkan di awal-awal mengatakan bagaimana Haji Kala ini dalam permasalahan keuangan dan hutang itu tidak pernah bermasalah sekalipun. Nah, ini sebenarnya beliau hanya perlu untuk diam saja, nggak usah melakukan hal yang dia katakan saat ini. Sangat disayangkan. Mas, bahkan responnya Pak Jokowi pas ditanya tentang komentar atau mengkritik JK itu cuma jawab, ya saya ini kan bukan siapa-siapa, saya orang kampung, yang menilai juga bukan saya. Nah, kan akhirnya kan malah nguntungin Pak Jokowi kan. Harusnya Pak JK tuh ngomong seperti itu. Orang Indonesia suka yang seperti itu, Pak. Mau orang Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur suka yang seperti itu, Pak. Kita hebat, tapi kita merendah. Kalau Pak JK ngomongin yang hebat-hebat, Pak, itu mau konferensi persnya berlangsung 7x24 jam menceritakan kehebatan Pak JK, nggak akan habis. Tapi buat apa? Orang sudah tahu. Tapi hanya dengan beberapa menit Anda menyampaikan itu, orang jadi melihat kepada hal-hal yang sangat disayangkan ini tadi. Dan ya itu tadi, ya walaupun ya Pak Jokowi ini ya emang agak lain sih. Sebagai seorang politikus nih, kayaknya Pak Jokowi ini tuh otaknya harus dibedah dan dipelajari cara kerjanya. Ini sangat luar biasa dan brilian gitu loh. Ini kan jadi sangat disayangkan kejadiannya begini. Saya udah ngomong berapa kali ini sangat disayangkan. Tapi ada, maksudnya dengan seperti ini menurut Mas Denny, karir politik Pak JK sendiri maksudnya masih bisa direstorasi? Masih bisa direstorasi. Asalkan beliau di sini itu, misalkan dengan ketemu Pak Jokowi, menunjukkan kalau, ini loh, kita bestie kok. Harusnya dengan cara seperti itu ini diselesaikan. Nggak dengan konferensi pers sepihak yang mengatakan bahwa beliau ini ya nggak seperti yang dikatakan. Orang udah tahu, nggak perlu itu. Dan bahkan saya difitnah Pak Jokowi dari tahun 2014, bahkan sebelumnya udah difitnah-fitnah. PKI lah dan sebagainya. Dan semuanya baik-baik saja. Apakah orang akan percaya Anda seperti itu? Enggak juga, Pak. Malah saya yang harus takut di sini itu adalah beliau seharusnya bisa menyeimbangkan antara ini, dan saya kira bahwa beliau di sini itu bukan pendapat beliau pribadi. Yang saya takutkan ini adalah pengaruh orang-orang di sekitarnya untuk melakukan konferensi pers, melaporkan, dan mengatakan hal yang akhirnya kelepasan untuk disampaikan. Saya menduga di sekitar Pak JK ini banyak orang-orang yang fanatis dan juga sangat benci kepada pemerintah atau Pak Jokowi itu tadi. Dan saya menengarai salah satunya. Kemarin juga saya sempat lihat Facebooknya dengan unggahan-unggahannya. Saya mengira bahwa orang-orang ini ada di sekitar beliau dan memanas-manasi. Ini mirip sama Bu Mega. Dua eyang kita ini kan sangat mungkin beliau ini terpengaruh oleh orang-orang terdekat, sehingga ya dia ada di bubble filternya sendiri, percaya bahwa itu sesuatu yang baik untuk dikatakan, tapi nyatanya ini sesuatu yang sangat, sekali lagi, disayangkan. Terakhir, tapi dengan kejadian seperti ini, apalagi kita tahu ya, maksudnya Pak JK ini harusnya kebijaksanaannya lebih tinggi, apalagi dia sosok pendamai tragedi di Poso itu sendiri. Bisakah dia masih mencoba untuk turn back, kayak mendamaikan, justru jadi juru damai lagi setelah blunder yang kemarin? Apakah harus klarifikasi, minta maaf dulu? Cuma kan akan menurunkan, apa ya bahasanya, menurunkan, akan jadi kalah bagi Pak JK juga kalau dia tiba-tiba minta maaf salah ngomong pas preskon kemarin, atau seperti apa? Seharusnya kalau beliau minta maaf ya nggak usah ya, karena ya buat apa? Karena apa yang dikatakannya sebenarnya sesuatu yang nyata, walaupun ya tadi orang jadi mikir yang nggak juga, karena kalau seseorang jadi orang yang lain itu faktornya nggak cuma satu tok, jalannya sempit terus dia ini kayak penjaga tiketnya, nggak begitu. Dan faktor semesta, Tuhan, apapun yang terjadi itu juga sesuatu yang sangat berpengaruh. Bahkan Pak Jokowi pun bisa aja jadi presiden 1 bulan terus kemudian dijatuhkan gara-gara ya mungkin beliau nggak becus aja, bisa aja. Jadi kalau saya kira apapun yang dikatakan ini sebenarnya adalah contoh, terutama untuk seorang Pak JK.
Hentikan hal seperti ini Pak, karena apapun yang Anda lakukan adalah contoh dan itu bukan contoh yang baik. Dan berikutnya adalah ya Pak JK ini nggak usah minta maaf, tapi cukup itu tadi ketemu Pak Jokowi. Beli sate kambing kayak kalau masih boleh makan kambing ya Pak ya, 80 berapa tahun? 84 ya, saya kira Pak JK masih cukup sehat. Ajak makan di mana, tunjukkan dengan cara seperti itu gitu loh. Nggak dengan cara begini. Apa masakin nasi goreng Pak Jokowi? Oh Pak, nasi goreng kan Bu Mega. Oh, enggak, maksudnya apa soto ya kan versinya. Oh iya ya apapun itu tunjukkan kalau ini baik-baik saja gitu loh. Atau mungkin bareng sama Pak Jokowi pergi cari coto Makassar tapi di Solo ya kan, itu bisa sesuatu yang sangat menyejukkan. Bahwa politik di Indonesia ini jangan ditunjukkan dengan pertentangan ala petinju yang mau tinju terus ada kayak apa namanya, adu urat sarafnya dulu gitu loh. Selesaikan ini dengan permusyawaratan dan mufakat. Yang saya pikir ini adalah kunci dari demokrasi yang sesungguhnya yang ada di Indonesia. Jangan lakukan seperti itu Pak. Saya kira Anda cukup tahu lebih baik lagi. Dan ya saya tahu resiko menjadi seorang seperti beliau, presiden yang lainnya di era medsos ini nggak gampang. Nggak kayak mungkin ya pendahulu Anda, kayak misalkan Pak Harto, Pak Habibie, yang ya beliau ini meninggal dunia, Gus Dur, sebelum medsos seperti sekarang. Saya pikir juga kalau seandainya medsos masih ada dan Gus Dur masih ada, saya pikir ini akan lebih seru lagi kayaknya. Karena Gus Dur dan celotehannya juga pasti akan bisa dipenggal-penggal itu sama orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawannya. Tapi apapun itu mungkin Pak JK harus saya kirimkan aromaterapi ini karena menghirup kesegaran yang diberikan ini akan membuat mungkin bisa lebih meredam amarah dan bisa memutuskan untuk melakukan satu hal yang lebih bisa bijaksana lagi menurut saya. Menurut kalian akan seperti apa? Apakah ini sesuatu yang pantas atau ya tadi itu ini yang kita yang sedang apa ya kalau kita baper aja. Coba tuliskan pendapat kalian di bawah sini dan saya mau tahu kalian dari daerah mana karena saya ingin tahu persebaran video saya di seluruh Indonesia atau jangan kalian datang dari luar negeri juga. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.